Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi ukuran letak data. Masih seputar statistika ya, lebih tepatnya untuk materi ukuran letak data, baik data tunggal maupun data berkelompok. Langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk ukuran letak data, di sini yang akan kita pelajari adalah tentang kuartil. Nah, pengertian dari kuartil itu adalah jika suatu data dibagi 4 bagian, nah bagiannya itu disebut dengan kuartil, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kamu membagi kue, misalkan ada kue, kuenya itu dalam bentuk persegi panjang. Nah, kamu mau membagi menjadi 4 bagian yang sama besar, berarti kan kamu membaginya itu yang pertama tengahnya dulu ya. Nah, tengahnya itu nanti disebut dengan kuartil, gitu ya, pembagi pertamanya. Lalu setelah dia sudah terbagi menjadi 2 masing-masing, dibagi 2 lagi, gitu ya. Nah, pembaginya lagi antara pembagi tadi menjadi 2 itu disebut juga dengan kuartil. Nah, langsung saja di sini. Kuartil itu ada 3, ada kuartil bawah, ada kuartil tengah, ada kuartil atas. Nah, kuartil bawah itu disebut dengan Q1, dilambangkan dengan Q1, lalu kalau kuartil tengah itu dilambangkan dengan Q2, biasanya dia sama dengan median. Lalu kuartil atas itu disebut dengan kuartil 3 atau Q3. Nah, misalkan di sini ada suatu data di mana datanya itu ada data maksimum, ada data minimum. Minimum berarti data yang paling kecil, ini data yang paling besar. Lalu yang pertama, data itu, kumpulan data itu kita bagi menjadi 2, gitu ya. Tadi kayak kue tadi, analoginya itu kita buat tadi kan kue. Kue pertama kita bagi 2 dulu tengahnya. Nah, bagian tengahnya ini itu disebut dengan Q2. Nah, setelah dia sudah terbagi menjadi 2, nah ini kan kita mau bagi lagi nih bagiannya. Ini bagian pertama, ini bagian kedua. Nah, bagian yang pertama ini kita bagi lagi jadi 2, gitu ya. Nah, pembaginya ini disebut dengan Q1 atau disebut juga dengan kuartil bawah. Nah, lalu yang bagian selanjutnya dibagi 2 lagi, gitu ya. Nah, itu disebut dengan Q3 atau kuartil atas. Nah, terbentuklah 4 bagian, gitu ya. Ukuran letak yang membagi data menjadi 4 bagian. Nah, itu namanya kuartil, 4 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Pembaginya tadi yang Q1, Q2 dan Q3. Kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, seperti ini ya. Nah, ini disebut dengan kuartil. Oke, di sini langkah-langkah untuk menentukan nilai kuartil. Yang pertama untuk khusus data tunggal, gitu ya. Yang pertama adalah tetap urutkan dulu data dari nilai terkecil hingga terbesar. Seperti kita mau menentukan median. Jadi harus diurutkan dulu. Kalau dia masih acak, harus urut dari yang paling kecil dulu. Lalu selanjutnya tentukan letak kuartilnya dengan rumus berikut. Nah, ada rumusnya sebenarnya ya. Tapi kalau untuk data tunggal sebenarnya bisa seperti cara yang tadi, tinggal dibagi 2, lalu masing-masing dibagi 2 lagi. Itu bisa seperti itu. Tapi supaya patokannya tetap sama, nanti ketika kita masuk ke dalam data berkelompok, kita masukkan ke dalam rumus nih, ada rumusnya. Nah, lalu dibagi menjadi 2 lagi. Ada kalau datanya ganjil, ada yang datanya genap. Maksudnya jumlah datanya itu ganjil, jumlah datanya genap. Rumusnya berbeda. Itu untuk mencari Q1, Q2, Q3-nya juga berbeda. Nah, yang pertama kita lihat Q1 di sini. Q1, nah X besar ini menunjukkan dia letaknya ya. Jadi letak datanya itu ada di mana? Nah, letak datanya itu adalah di 1/4 N tambah 1, di mana N-nya di sini adalah banyaknya data untuk data ganjil, gitu ya. Jadi N ditambah 1 dikali 1/4. Kenapa dibagi 1/4? Karena ini kuartil. Jadi data dibagi 4 atau 1/4 data. Jadinya dibaginya 4, gitu ya. Ini untuk yang data ganjil untuk Q1. Lalu untuk kalau data genap sama depannya 1/4 juga, tapi N-nya ditambah 2. Bedakan ya. Kalau ganjil ditambah 1, kalau genap ditambah 2. Lalu untuk Q2-nya sama X. X itu letaknya 2/4 karena dia Q2. 2/4. Tadi kalau Q1 1/4, gitu ya. Kelihatan polanya ya. N ditambah 1 untuk ganjil sama. Kalau ganjil ditambah 1, kalau genap ini 2N ditambah 2. Jadi ininya 2N ya. Jadi yang mengikuti. Kalau ini kan tetap nih N juga, tinggal tambah 1, ini yang nggak berubah, yang berubah hanya depannya aja. 1/4 untuk Q1, 2/4 untuk Q2. Tapi kalau untuk data genap, dia N-nya dia dikali 2. Kalau dia Q2 berarti dia 2N plus 2.
2-nya tetap, tapi N-nya jadinya berubah, koefisien N-nya gitu ya. Lalu untuk nyari Q3 yaitu data ke 3/4, karena Q3 berarti 3/4 N tambah 1 gitu ya. Kalau untuk data genap sama 3/4 juga, tapi 3N ditambah 2. Nah ini dihafalkan untuk rumus kuartil. Tapi kalau untuk data tunggal sebenarnya bisa menggunakan cara yang tadi gitu ya. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Oke, contoh yang pertama di sini, tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari sekumpulan data berikut. Nah, ini ada datanya ya. Datanya masih acak atau belum urut. Nah, berarti langkah yang pertama harus kita lakukan adalah urutkan data dari yang terkecil. Nah, di sini kita urutkan yang terkecil itu adalah 40, 40, 50, 50 sampai 90 yang paling besar. Ini data minimum, ini data maksimum gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan langsung gitu ya. Ini langsung nih. Jadi pertama bagi 2 dulu kan. Ternyata karena ini datanya ada ganjil apa genap nih. Kita hitung ada berapa datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 berarti ganjil. Kalau ganjil berarti tengah-tengahnya itu atau Q2-nya pasti udah ketemu satu angka. Nah, ini ketahuan nih. Tengah-tengahnya itu adalah atau Q2 atau kuartil tengahnya itu adalah 50. Nah, setelah dia dibagi 2, berarti ini ada bagiannya nih ya. Ini kan udah terbagi 2 nih. 50 yang ini udah nggak ikut nih. Nah, tinggal yang ini, yang 40 sampai 50 ini kita bagi 2 lagi. Ternyata didapatlah nih tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya sebagai Q1-nya atau kuartil bawah. Bagian yang lain gitu ya. Ini kan udah nih patokannya dari 60 sampai 90. Cari tengahnya lagi. Nah, itu adalah Q3 atau kuartil atas. Nah, dengan cara ini lebih mudah kalau dia datanya tunggal gitu ya. Nah, jadi bagi data menjadi 2 bagian gitu ya. Lalu tiap bagian dibagi 2 lagi gitu untuk mendapatkan Q1 dan Q3. Kalau yang tengah-tengah itu udah pasti. Jadi pertama yang dicari itu udah pasti Q2-nya dulu gitu ya. Nah, jadi didapat di sini Q1-nya adalah 50, Q2-nya 50 dan Q3-nya adalah 70. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk contoh selanjutnya di sini tentukan kuartil bawah Q1, Q2, Q3 dari tabel berikut. Nah, ternyata ini tabel nih. Kalau tadi datanya data tunggal, kalau ini data tunggal tapi datanya udah mulai berbobot di mana jumlahnya lebih banyak dari data tunggal gitu ya. Jadi dibuat dalam bentuk tabel lebih ringkas. Nah, di sini untuk menentukan Q1, Q2, Q3-nya jika dia dalam bentuk data berbobot gitu ya. Data berbobot itu belum dalam bentuk interval ya. Nah, di sini yang pertama harus kita lakukan buat dulu F kumulatifnya, F kumulatif FK-nya. Masih ingat ya mencari FK. Jadi FK itu adalah jumlah dari frekuensinya aja setiap interval. Nah, di sini kan 4 nih, frekuensinya 3, berarti FK pertamanya 3. Lalu FK selanjutnya 9. 9 dapat dari mana? 3 ditambah 6 jadi 9. Lalu 9 ditambah 4 jadinya 13. Lalu 13 ditambah 2 jadinya 15. Nah, itu cari FK-nya. Seperti itu ya. Jadi pertama cari FK-nya dulu. Baru kita cari nih. Pertama adalah kita tentukan dulu datanya ganjil atau genap. Karena datanya ada 15 atau jumlah frekuensinya 15, artinya jumlah datanya adalah ganjil. Berarti kita pakai rumus yang ganjil, yang +1 gitu ya. Nah, berarti yang pertama kita cari letak Q1. Letak Q1 rumusnya adalah X 1/4 N ditambah 1. Nah, N-nya berapa? N-nya 15. 15 ditambah 1, 16. 16 dikali 1/4 didapatlah X4. X4 ini belum aslinya, bukan hasil akhirnya ya. Jadi X4 bukan berarti kuartilnya itu adalah 4, bukan. Tapi letaknya. Letaknya itu data keempat gitu ya. Nah, data keempat itu ada di mana? Kamu lihat di sini. Ini kan 3 F kumulatif, belum sampai 4 kan? Berarti 4-nya itu masuknya di sini di 9. Artinya kita tahu nih terletak pada data keempat yaitu nilai berapa? Nilai 5 gitu ya. Nah, berarti ini merupakan letak kuartil 1 atau kuartil bawah seperti itu ya. Lalu kalau kita mau cari Q2 gimana? Sama dengan rumus yang data ganjil, 2/4 N tambah 1. Nah, 2/4 itu bisa kita kecilin ya jadi 1/2 gitu. Jadi kalau kamu lihat di buku-buku lain mungkin ada yang 1/2 depannya bukan 2/4, itu sudah disederhanakan. 2/4 itu biar ketahuan selalu dibagi 4 gitu ya karena dia kuartil.
gitu. N-nya 15 tambah 1 berarti 16, 16 dikali setengah dapat 8. Artinya data ke-8. Gitu ya. Data ke-8 ada di mana? Tadi kan di sini nih. Data ke-4 aja di 9. Nah, berarti kan terakhir itu 9, sedangkan kita mau data ke-8. Berarti di sini masih ada di sini data ke-8-nya karena ini terakhirnya adalah data ke-9. Gitu ya. Artinya kuartil keduanya itu ada di data ke-8, yaitu nilai berapa? Nilai 5. Seperti itu. Lalu untuk mencari Q3, X 3/4 N plus 1 gitu ya. Nah, 3/4 kali N-nya 15 tambah 1, 16 kali 3/4 didapat X12. Nah, kita lihat di sini X12 ini kan 9 nih. Nah, ini 13. Nah, 9 kan belum nyampe 12, tapi kalau udah 13 di sini berarti kan masih belum 12-nya ada di sini ya karena dia maksimumnya 13. Nah, artinya di sini kuartil atasnya atau Q3-nya itu terletak di data ke-12 yaitu nilainya berapa? Nilainya 6. Jadi yang dilihat nilainya ya. Data ke-12 nilainya 6. Jadi hasilnya itu yang 6-nya, bukan yang 12-nya. Seperti itu. Jadi tadi Q1 Q2-nya itu ada di data yaitu nilai 5, Q1-nya 5, Q2-nya juga 5. Lalu untuk Q3-nya itu adalah 6 gitu karena dia ada di data ke-12 yaitu di nilai 6 gitu ya. Oke, rumus kuartil data berkelompok. Nah, di sini untuk data berkelompok kita menggunakan rumus. Sebenarnya rumusnya hampir sama ketika kamu mengerjakan median, gitu ya. Jadi rumusnya hampir sama, cuma bedanya kalau median ya setengah aja karena dia di tengah-tengahnya. Tapi kalau kuartil karena dia dibagi 4, jadi ada 1/4, 2/4, dan 3/4. Jadi rumusnya adalah I itu adalah dia mau kuartil berapa gitu ya. I-nya berarti 1, 2, sama 3. Kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3 gitu ya. TB itu adalah tepi bawah kelas kuartil. Sudah tahu ya, TB dapatnya dari mana? BB atau batas bawah dikurang 0,5 ditambah P itu adalah panjang interval. Sudah bisa ya cari panjang intervalnya, dikali dikurung ini ya kurungnya. I tadi dapatnya dari sini, dia tergantung kuartil berapa yang ditanya, dikalikan dengan N itu jumlah datanya dibagi 4 dikurangi F kumulatif sebelum kelas kuartil. Jadi tentukan dulu kelas kuartilnya di mana. FK-nya di sini adalah FK sebelumnya gitu ya, dibagi dengan F atau frekuensi kelas kuartil. Nah, ini rumusnya hampir sama dengan mencari median. Nah, ini jumlah data. Oke, untuk contohnya di sini tentukan kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2, kuartil atas Q3 dari tabel berikut. Nah, ini tabelnya di sini ya, interval 45 sampai 49, frekuensinya 3 gitu ya. Langkah awal tetap harus cari F kumulatifnya. F kumulatifnya harus sudah lancar ya. 3 tambah 6 9, 9 tambah 10 19, 19 tambah 12 31, 31 tambah 5 36, 36 tambah 4 40. Jadi harus sama ini ya. Nah, yang pertama kita cari apa? Pertama kita mau cari Q1-nya dulu. Nah, cari letaknya dulu. Q1 itu 1/4 data. Nah, berarti tinggal 1/4 dikalikan dengan banyaknya data. Gitu ya, atau N-nya. N-nya itu 40. Nah, berarti 1/4 kali 40 yaitu 10. Nah, data ke-10 lihat F kumulatifnya. Data ke-10 itu ada di mana? Ini 9 belum sampai 10, berarti masuknya di sini, yaitu di interval 55 sampai 59. Ini letak Q1. Gitu ya. Nah, baru kita tentukan TB-nya. Udah dapat letaknya, kita tentukan TB-nya. Batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya itu yang mana? Batas bawahnya itu yang ini. Karena intervalnya 55 sampai 59, batas bawahnya 55 dikurang 0,5, 54,5. Lalu panjang intervalnya berapa? 5. Dari 55 ke 59 berapa? Itu tinggal 55 ditambah 59 dibagi 2 gitu ya. Nah, tapi ini kamu jangan dibagi 2 gitu ya. Kamu harus hitung nih 55, 56, 57, 58, 59. Itu ada berapa? Ada 5. Nah, itu namanya panjang interval. Lalu F-nya adalah frekuensinya. Frekuensinya itu 10 gitu ya. Nah, udah tentukan, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. TB tambah P, karena Q-nya Q1 berarti I-nya 1 ya. P kali I kali N per 4 dikurang FK per F. Nah, masukkan di sini.
Nah, FK-nya itu yang mana? FK-nya itu tadi kelas F kumulatif sebelum kelas kuartil, yaitu 9. Jadi nanti dimasukin di sininya 9 ya. Nah, TB-nya udah ada 54,5 tambah P-nya 5 dikali 10. 10 ini dapat dari mana? Ini adalah yang pertama kita cari tadi, yang letaknya. Gitu ya. Karena 1/4 kan I-nya itu 1. 1 kali N bagi 4. Jadi 10. Jadi kamu tinggal masukin aja yang pertama kamu cari. Yang mencari letaknya. Nah, itu masukkan ke sini 10 dikurang F kumulatif itu adalah 9 dibagi F-nya itu adalah 10. Nah, kita tinggal hitung di sini. 54,5 ditambah, ini tinggal dihitung nih. 10 dikurang 9 kan 1. Nah, terus di sini 5 tambah 5 dibagi 10 itu 2 di bawah kan. Berarti 1/2 atau 0,5. Nah, didapatlah 54,5 tambah 0,5 itu adalah 55. Berarti didapat Q1-nya adalah 55. Bisa ya? Oke, langsung. Sekarang kita mau cari apa? Cari Q2. Nah, cari letaknya dulu. Q2 itu 2/4 data. 2/4 dari banyaknya data. N-nya itu adalah 40, berarti 2/4 dari 40. Didapatlah 20. 20 itu ada di mana letaknya? Ini 19, belum sampai 20, berarti di FK setelahnya. Sehingga didapat letak Q2-nya ada di interval 60 sampai 64. Nah, di sini berarti kita cari TB-nya. Batas bawah kurang 0,5. Batas bawahnya yang mana? Yang 60. Gitu ya. Nah, berarti 60 kurang 0,5 dapat 59,5. Panjang intervalnya sama seperti kalau udah dapat di A atau pas awal tadi udah dapat P-nya 5 ya berarti sama ya. Panjang intervalnya 5. Nah, di sini frekuensinya adalah berapa? 12. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Nah, di sini Q berapa? Q2 ya. Ini salah nih, harusnya Q2. Sama dengan TB ditambah P dikali I kali N per 4 dikurang FK per F. Nah, berarti di sini FK-nya adalah 19 ya. Jadinya TB-nya 59,5 ditambah 5 dikali 20. 20 dapat dari yang awal tadi dikurang FK-nya. FK-nya itu adalah 19. FK sebelum 19 dibagi 12 frekuensinya gitu ya. Nah, tinggal kita cari nih. 59,5 ditambah 5 dikali 20 kurang 19 itu 1 ya. 1 kali 5 5/12. Tinggal kita cari. 59,5 ditambah 5/12 itu berapa? 0,42. Nah, tinggal ditambahin, didapatlah 59,92. Nah, ini mencari Q2. Ini kedua ya. Ini salah. Typo nih, salah ngetik. Harusnya Q2. Oke, selanjutnya kita mau mencari Q3. Di sini berarti sama caranya. Pertama cari letaknya Q3. Berarti kalau Q3 ya 3/4. 3/4 dari N. N-nya adalah masih 40. Nah, berarti 3/4 kali 40 adalah 30. Nah, berarti 30 itu ada di mana? Nah, di sini tadi kan Q2 itu aja dia 20 ya, masih di sini. Nah, kalau 30, nah ini karena dia maksimumnya 31, berarti 30 masih di sini. Berarti sama letak Q3-nya ada di interval 60 sampai 64. Gitu ya. Sehingga TB-nya batas bawah kurang 0,5, batas bawahnya tetap 60. Jadinya 60 kurang 0,5, 59,5. Panjang intervalnya 5 tetap, lalu frekuensinya di sini sama 12 karena masih di interval yang sama. Itu kebetulan ya. Nah, lalu di sini untuk mencari Q3-nya kita gunakan rumus. Nah, ini juga sama, masih salah nih ya. Salah typo nih. Harusnya Q3 sama dengan TB plus P I kali N per 4 dikurang FK. Ini harusnya QI nih ya rumusnya. Per F gitu ya. Nah, ketika kita mau cari Q3, tadi FK-nya masih 19, FK sebelumnya gitu ya. Berarti 59,5 ditambah 5 kali ini hasil yang awal tadi adalah 30 I kali N per 4, jadi 3/4 kali 3 kali 40 bagi 4 gitu ya, 30 dikurang F kumulatifnya adalah 19 dibagi F-nya atau frekuensinya adalah 12. Nah, didapat 5 dikali 30 kurang 19 itu 11. 11 kali 5 55 dibagi 12 gitu. Ini dapatnya dari situ ya. Jadi jangan ditambah dulu ya, tapi kali dulu sama yang kurung. Baru nanti yang tambahnya belakangan. Oke, 59,5 ditambah 55/12 itu didapat 4,58. Ambil dua angka di belakang koma ya kalau dia bentuknya desimal. Nah, tinggal disusun, jumlahkan, berarti didapat 64,08. Nah, ini Q3-nya gitu ya, 54,08.
Oke, sekarang kita masuk ke simpangan kuartil. Apa sih simpangan kuartil? Itu adalah selisih ya, simpang atau hamparan. Biasa makanya di sini lambangnya H. Simpangan kuartil H sama dengan Q3 dikurang Q1. Jadi tetap kalau mau cari simpangan kuartil berarti kamu harus mencari Q3 sama Q1-nya. Jadi selisih antara Q3 atau kuartil atas dengan kuartil bawah. Lalu untuk simpangan semi interkuartil. Nah, kalau ini setengahnya ya. Setengah dari simpangan kuartil. Lambangnya Q gitu ya. Setengah dari Q3 dikurang Q1. Artinya tetap sama, harus mencari Q3 sama Q1-nya kalau mau mencari simpangan kuartil ataupun simpangan semi interkuartil. Q2-nya nggak perlu dicari, nggak apa-apa. Nah, di sini H itu ada simpangan kuartil atau hamparan. Q itu simpangan kuartil, Q3 adalah kuartil atas, lalu Q1 adalah kuartil bawah. Kita masuk ke contohnya di sini. Tentukan simpangan kuartil dan simpangan semi interkuartil dari data berikut. Nah, ini datanya kebetulan belum urut, berarti kita urutkan dulu 45, 45, 50 sampai 85. Kita cari pertama tengahnya dulu. Datanya ganjil apa genap ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ganjil, berarti tengahnya 1, benar. Berarti tengahnya Q2 dulu dapat 65, lalu ini datanya dibagi 2, ternyata tengah-tengah antara 45 sama 50, lalu Q3-nya tengah-tengah antara 70 sama 75. Berarti dapat di sini Q1-nya dijumlahin, kalau dia di tengah-tengah 45 sama 50 dapatnya berarti 45 tambah 50 bagi 2 gitu ya. Jadi kalau tengah-tengahnya itu ada 2 gitu ya, ada 2 nih di antara ini. Nah, berarti dijumlahin lalu dibagi 2. 45 tambah 50 bagi 2 dapat 47,5. Q3-nya juga sama, 70 tambah 75 bagi 2 dapat 72,5. Sehingga didapat untuk hamparannya atau simpangan kuartilnya Q3 kurang Q1 berarti 72,5 dikurang 47,5 dapatlah 25. Lalu simpangan semi interkuartilnya berarti setengah dari hamparan, setengah dari selisih Q3 sama Q1. Setengah kali 72,5 kurang 47,5 berarti setengah dari 25, didapat 12,5. Nah, ini mencari simpangan kuartil dan simpangan semi interkuartil. Dicari dulu kuartil atas dan kuartil bawahnya. Jadi kalau ditanyanya simpangan kuartil dan simpangan semi interkuartil saja, artinya kamu nggak perlu cari semua kuartilnya, cukup Q1 sama Q3-nya saja. Oke, sekarang ini latihannya dikerjakan ya. Ada 2 soal, bentuk tunggal dan bentuk berkelompok gitu ya. Kerjakan sesuai dengan contohnya, dilihat video pembelajarannya. Oke, selamat belajar, semoga bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, masih belum paham, silakan hubungi Ibu via WhatsApp atau nanti dibuka via Zoom. Oke, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.